Adapun ciri istimewa masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah dinyatakan sebagai Daulah Erah Baru. Yang dimaksud dengan Daulah Erah Baru adalah pada saat Abul Abbas As-Saffah menjabat sebagai khalifah, ia tidak percaya kepada orang-orang Kufah. Kemudian, ia menggunakan Haman Ain sebagai ibu kota Abbasiyah. Tidak lama kemudian, pindah ke Hira, dan selanjutnya pindah lagi ke Hashimiyah. Setelah Abul Abbas wafat, adiknya Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota baru di Baghdad. Sejak itulah, Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, peranan dan pengaruh Arab melalui Damaskus sebagai pusat pemerintahan Islam berangsur-angsur berkurang dan beralih ke Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Alia dari kelas 11 MIA6 nomor urut 16. Saya akan membacakan poin kedua dari karakteristik dinasti Abbasiyah. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, secara perlahan-lahan pengaruh kekuasaan Arab pun mulai menurun, yang dikuasai dan dipengaruhi oleh Mawali, serta diskriminasi Arab atas Mawali lambat laun menghilang. Dengan demikian, orang-orang Persia dan Khurasan yang sebelumnya membantu dalam menjatuhkan dinasti Umayyah mulai menduduki jabatan-jabatan yang cukup tinggi dan penting dalam pemerintahan. Demikian juga corak pemerintahan yang diambil dari pemerintahan Persia. Dengan demikian pula materi saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Umatika Mutmainnah dari kelas 11 MIA6 nomor urut 9. Saya akan membahas tentang pemerintahan non-Arab. Pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab, sedangkan pemerintahan pada zaman dinasti Umayyah adalah pemerintahan Arab murni yang sangat pekat terhadap suku Arab Quraisy. Pada periode dinasti Abbasiyah, di samping orang Arab Quraisy, orang Khorasan, dan dari daerah-daerah lain, elit tentara cukup menonjol dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Para khalifah beranggapan bahwa sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai hak sakral, sehingga hubungan ini membawa mereka untuk memerintah dan mempengaruhi dunia Islam. Mereka pun kembali mendudukkan Islam pada posisi yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewi Nur Afifah, saya akan menjelaskan tentang masyarakat melakukan oposisi dinasti Abbasiyah. Pada saat kekhalifahan dinasti Umayyah, ada sejumlah alasan mengapa banyak kalangan masyarakat melakukan oposisi dan berupaya untuk menggantikan dengan kekuasaan yang baru. Pertama, sejak perang saudara silih berganti melanda umat Islam, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan umat Islam sangat mendambakan kehidupan yang lebih islami. Ulama ini berusaha untuk menghindari persaingan politik, sekaligus untuk menyerukan kepada para penguasa agar ditegakkannya kehidupan tatanan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang dimotori oleh ulama ini ternyata pengaruhnya itu cukup besar untuk kaum muslimin. Oleh karena itu, gerakan anti Umayyah yang digerakkan oleh eksponen Abbasiyah memperoleh dukungan secara keagamaan dari para ulama. Gerakan ini mengampanyekan untuk meruntuhkan dinasti Umayyah karena dinilai telah keluar dari ajaran Islam dan mencanangkan akan mewujudkan pemerintahan yang lebih islami. Selanjutnya, penguasa dinasti Abbasiyah sejak berkuasa telah mengangkat para ulama yang terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada kadi atau hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nurrahmita dari kelas 11 MIA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan khalifah yang bersifat absolut. Sebenarnya pemerintahan dinasti Abbasiyah ini tidak terlalu jauh beda dibandingkan dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Sebab sejak awal dinasti Abbasiyah ini senantiasa berhadapan dengan permasalahan politik dan cenderung untuk menyingkirkan pesaingnya demi menaiki tahta kekhalifahan. Hal itu juga diikuti dengan usaha mengonsentrasikan kekuasaan pemerintah di tangan sang khalifah. Para hakim akan melaksanakan fungsi yudikatif dan bebas dari intervensi penguasa. Selanjutnya, untuk menegakkan sebuah kekuasaan yang lebih besar, dinasti Abbasiyah ini tampak melanjutkan tradisi pemerintahan Sasania Persia yang menganggap bahwa Tuhan sebagai pemegang kekuasaan absolut yang mendapat mandat dari Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan dinasti Abbasiyah ini lebih terkonsentrasi di tangan sang khalifah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asia Syaharuddin dari kelas 11 MIA 6. Saya akan menjelaskan tentang ciri istimewa masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang terakhir. Pada akhir kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah yang mengalami kemunduran dan menyebabkan keruntuhan daulah tersebut, para keturunan Abbas mengadakan gerakan revolusi yang berhasil mendapat dukungan massa karena banyak kelompok umat yang tidak mendukung kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok Syiah sejak awal berdirinya Daulah Bani Umayyah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah. Kelompok Khawarij juga merasa hak politik umat tidak boleh dimonopoli oleh keturunan tertentu tetapi merupakan hak setiap muslim. Dengan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah memimpin umat Islam dengan format dan ideologi baru. Khalifah Abbasiyah menganggap kekuasaannya berasal dari Tuhan, divine origin, dan penuntun yang sebenarnya bagi masyarakat muslim. Gelar Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid mengidentifikasikan bahwa mereka mengklaim diri mendapat tuntunan dari Tuhan di jalan yang lurus untuk membawa pencerahan dan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar. Sistem pemerintahan yang dianut dinasti Abbasiyah adalah khilafah, namun juga berkembang sebagai sistem politik. Konsep dan pengertian khalifah berubah pada masa ini, khususnya pada kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur, dikatakan bahwa innana ana sultan Allah fi ardihi. Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Allah di buminya, atau dengan kata lain kekuasaan langsung dari Tuhan, divine origin. Dengan demikian, konsep khilafah dengan pandangan seperti ini terus berlanjut ke generasi sesudahnya, keturunan monarki absolut yang merupakan mandat dari Allah, sehingga penggunaan gelar tahta menjadi populer seperti Al-Mansur sendiri merupakan gelar tahta. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya tentang divine origin akan dibawakan oleh Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Hirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang divine origin dinasti Abbasiyah. Sejak Abu Abbas berkuasa, ia percaya bahwa kekuasaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia menjadi penuntun yang sebenarnya bagi umat muslimin. Para khalifah memegang amanat dan kekuasaan untuk menjadi penyelamat umat. Gelar Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid mengindikasikan bahwa mengklaim diri mendapat tuntunan dari Allah di jalan yang lurus untuk membawa pencerahan dan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar. Khalifah merupakan jabatan yang prestisius, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Pada era dinasti Umayyah telah monarki, para khalifah masih membutuhkan pengakuan rakyat. Corak pemerintahan berubah drastis sejak Abu Ja'far Al-Mansur menyandang khalifatullah daripada wakil Allah. Mereka tidak
tidak bergantung pada bayat dan pengakuan rakyat. Tidak bergantung pada bayat dan pengakuan rakyat untuk legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, sejak Al-Mansur berkuasa, seorang khalifah merupakan jabatan yang sakral. Dengan jabatan yang sakral itu, kepemimpinan Al-Mansur, para khalifah Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan rakyat dan rakyat membutuhkan seorang khalifah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.